Saya gunakan lupa. Ya, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Wayan Duarte. Saya pada prinsipnya adalah praktisi di bidang pariwisata. Pertama, hampir 20 tahun saya kerja di perhotelan dan pariwisata. Kemudian pendidikan saya juga lebih fokus pada pariwisata. Sampai program doktor pariwisata, mudah-mudahan segera bisa selesai untuk promosi doktor, karena saya memang sangat mencintai pariwisata ya. Oleh karena itu saya melihat desa saya, Desa Kutuh, suatu kawasan, suatu desa yang memang lokasinya sangat strategis di kawasan premium pariwisata Bali dengan potensi yang luar biasa, terpendam. Meskipun sudah mulai dibuka, namun demikian saya melihat banyak hal yang harus bisa kita kelola dengan baik dan konsep yang jelas ke depannya. Ini membuat saya merasa bangga balik pulang kampung dari sebelumnya hampir 16 tahun di Ubud, pariwisata Ubud, dan saya sangat bangga bisa balik ke desa, untuk bisa membangun desa. Nah, begitu balik ke desa, selama 6 tahun saya berada di dinas, pemerintahan desa dinas, sebagai ketua BPD. Di situ juga saya, karena memang basicnya pariwisata, segala sesuatu, pola pikir saya, khususnya di hospitality, sangat melekat di dalam pembangunan yang ada. Nah, dengan selesai di dinas, justru tantangan yang paling berat itu adalah di desa adat. Kenapa demikian? Karena desa adat ini punya peluang potensi yang sangat luar biasa. Di samping daripada regulasi, posisi desa adat itu betul-betul otonom, mempunyai otoritas secara hak asal usul. Karena ini juga sudah diatur dalam undang-undang desa, sehingga desa adat ini bisa secara lebih inovasi ya, dengan aset-aset yang dimiliki oleh khusus kami di Desa Kutuh, potensi yang luar biasa. Kami yakin tidak bisa lepas dari pembangunan pariwisata, karena kondisi geografis, penduduk, SDM yang ada itu sangat mendukung. Kalau daripada pertanian dan lainnya, saya kira sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan di desa kami. Nah, dengan fokus pada konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, ada 17 poin yang harus kita perhatikan bagaimana pariwisata berkelanjutan itu bisa dilaksanakan, dipetakan dan diimplementasikan dalam konsep ke depan. Nah, ini sangat menarik sekali karena di dalam perkembangan sebelumnya pariwisata di Desa Kutuh, khususnya Pantai Pandawa sebagai ikon daripada perkembangan pariwisata, sudah dibuka ya. Perjalanannya saya kira secara sistem dan konsep perlu menjadi fokus kita untuk dikuatkan, dikuatkan posisi daripada Pantai Pandawa yang kedepannya kemana arahnya, ini yang belum terjadi arah. Jadi perkembangan selama ini karena mereka tidak by design ya, saya kira by design, tapi terjadi secara natural, alami, dengan kunjungan yang memang luar biasa. Meskipun sudah kita polakan sistem-sistem dari pendahulu kami, ya ini dasar yang sudah diletakkan oleh pendahulu kami itu pada prinsipnya sudah mendekati arahan daripada konsep pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat. Namun perlu suatu tata kelola sistem yang jelas, arahannya belum jelas. Nah, ini yang membuat saya tertarik sekali bagaimana membangun pariwisata di Desa Kutuh ini menjadi ikon nasional dan tentunya menjadi ikon internasional juga. Kenapa demikian? Pertama, Pandawa, kami ingin membuat satu destinasi ikon unggulan yang menjadi brand daripada suatu kawasan, suatu desa wisata ya. Karena untuk menjadi suatu brand itu perlu suatu sistem produk, promosi, dan posisinya yang jelas. Tidak boleh kita dengan potensi yang ada semuanya tanpa jelas arahnya. Jadi ingin satu terintegrasi di dalam kawasan pariwisata ini disebut dengan Pandawa Beach. Ini yang menjadi ikonnya. Dimanapun, apapun kegiatan yang berada di dalam potensi Pandawa, pantai, dan kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata lainnya, dia dalam suatu unit bisnis nanti, suatu usaha nanti yang berada dalam naungan Pandawa Beach Destinasi.
Nah, ini destinasi ini adalah destinasi yang bersifat sustainable, berkelanjutan. Bagaimana pola-pola berkelanjutan itu bisa diterapkan di sana. Dari sisi alamnya, keterlibatan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat. Masyarakat itu betul-betul menjadi subjek. Ya, namanya desa membangun. Berbeda dengan membangun desa. Kalau membangun desa siapapun datang untuk memberikan ini, membangun di desa kami. Tapi kalau desa yang membangun adalah membangun potensi-potensi desa, termasuk SDM-nya untuk bisa bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Kan situ membangun desa. Nah, itu yang pola itu yang sudah diletakkan oleh pendahulu kami, sangat tepat sekali, tinggal dibedah dan dipaparkan arahnya kemana. Nah, hubungannya dengan Pandawa, destinasi Pandawa ini, mimpi kami itu, saya pribadi karena memang melihat seperti itu di pariwisata menjadi kunci, bisa menjadi ikon pariwisata sustainable yang bersifat internasional. Caranya bagaimana? Apa yang sudah dilaksanakan sekarang tinggal dikuatkan. Misalnya kita dari bentang pantai yang kurang lebih 3 km itu ternyata mengandung potensi yang sudah bisa kita setiap zona itu arah dan perkembangannya dibakukan dan dipatenkan sebagai master plan dari pembangunan pariwisata Desa Kutuh. Ya, ada suatu kawasan sentral yang artinya di Pandawa ini dia memiliki semua market baik lokal dan asing itu bisa kita garap. Nah, yang penting kita bisa mengklasifikasikan target produk mana, di mana arahnya, kemana, tujuannya bagaimana. Ini yang penting. Ya, zona-zonanya diatur secara jelas. Nah, kalau pasar maunya apa, pasar Eropa bagaimana, pasar yang middle up bagaimana, itu semua ada di Pantai Pandawa. Tinggal kita harus petakan. Ya, dan tidak ada istilahnya diskriminasi pasar bule lokal. Yang kita petakan itu adalah pasar, ada pasar middle up yang ke bawah seperti itu. Karena poinnya itu adalah ekonomi, tidak berpoin pada ras daripada asal dari pariwisata itu sendiri. Nah, ini kita teropong bersama dan sudah mulai kita petakan, dan kesepakatan kami, saya kebetulan diberi tugas di desa adat sebagai Sabo Desa dan mengurus bersama-sama sesuai dengan kapasitas ilmu saya untuk pengembangan pariwisata. Mudah-mudahan ini bisa kita garap meskipun dalam masa pandemi sekarang. Konsep ini bisa kita tata sekarang sehingga nanti kalau sudah ramai, pola-pola itu bisa kita laksanakan. Dan saya yakin kalau pariwisata Pandawa ini dikelola dengan baik sesuai dengan potensi yang ada, mungkin pendapatan yang perlu kita ini ke depan kalau sudah normal akan luar biasa. Dan mimpi itu saya ingin Desa Kutuh ini menjadi salah satu desa yang termakmur sehingga masyarakat semua menjadi terlibat, semua merasakan, dan bila perlu setiap bulan bisa digaji kayak negara-negara maju. Kalau itu potensi digarap semua, karena aset itu yang ada di desa ini milik desa adat. Dan ini luar biasa. Nah, dari sisi ekonomi, banyak hal. Pertama, pariwisata zona yang saya lihat di 4 poin ini. Pertama, kalau di sisi MES saja, community development aja ini sudah nilainya internasional. Karena sekarang orang bicara pariwisata community based development, bagaimana masyarakat itu terlibat. Nah, di Kutuh ini sudah terbentuk gitu, sudah terbentuk di mana semua pengelolaan di Pantai Pandawa, khususnya di sentral itu dagang, pemiliknya adalah lokal, pengelolanya masyarakat kita, karyawan masyarakat kita, semua kegiatan lain, kano, payung, semua dari masyarakat kita. Bukan berarti kita anti dengan luar masyarakat. Prinsipnya adalah bagaimana kalau masyarakat itu sebagai pelaku dia akan merasa bertanggung jawab kepada aset yang merupakan hak miliknya, sehingga mereka lebih siap untuk bisa menjaga dan melestarikan depannya dari sisi budaya, dari sisi aturan ini akan lebih kuat Pak ketika pemilik itu sendiri, pemilik budaya itu sendiri yang melakukan tugasnya ketimbang dilakukan oleh pihak lain yang notabene akan menjadi masalah juga di dalam berlanjutan. Nah, ini menjadi poin kenapa keterlibatan masyarakat lokal itu sangat penting di dalam menjaga perkembangan pariwisata ini. Memang hambatannya dalam SDM, nah ini kan bisa kita kelola.
kerjasama dengan universitas, dengan institut-institut lainnya. Lalu kita dorong untuk perkembangan itu, dan saya kira dari sisi pelayanan, hospitality daripada mereka, masyarakat kita sangat bagus ya. Mungkin ada beberapa catatan hal ini sudah kita perbaiki terus menerus, dan kita yakin konsep community based tourism ini akan menjadi mendunia, dan saya rencananya nanti menjadikan ini role model the community development based development untuk tourism di dunia. Nah ini saya mau tulis nanti, dan mudah-mudahan nanti saya bisa jembati, kita bawa ke dalam seminar-seminar internasional, sehingga selama ini sudah menjadi role model setiap pengunjung datang belajar di sini mengenai pengelolaan aset potensi. Dan ini kan kapasitasnya masih lokal, kemudian lebih kepada birokrasi pemerintahan juga. Tapi kalau dari konsep untuk bisa menjadi trigger marketing ini harus kita bawa. Kalau belajar untuk tourism community based development datang ke Pandawa, ini kan sentralnya ada. Nah ini kan potensi yang luar biasa juga. Jadi kalau ini terus kita dengungkan, ikut di event-event internasional, conference. Nanti saya coba kerjasama setiap ada conference seminar internasional tentang tourism community, saya masuk di sana. Sehingga terus menerus mengundang mereka juga ke sini. Itu training saya ke depan, ahli-ahlinya. Jadi sehingga kita mengadakan seminar, karena kita kan punya ruangan juga di sini di LPD itu cukup mungkin 50 orang ahli berbicara pariwisata dengan fakta yang ada kita di sini. Ini kan menjadi promosi juga. Nah ini salah satu, baru satu poin, Pak. Nah, poin yang berikutnya itu destinasi yang memang kita akan garap dengan taman laut yang sudah digagas Kementerian Kelautan, itu dengan revitalisasi terumbu karang. Ini sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang ingin tahu untuk bisa diving, mengetahui ekologi daripada tanaman laut. Nah, kalau mereka datang jauh ke Tulamben, kalau tantangan ke depan untuk pengembangan Pantai Pandawa selain SDM saya kira sudah kita polakan. Dari sisi sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan lah. Tantangan tentu kita tinggal memetakan bagaimana produk itu kemana, pemasarannya bagaimana. Ini yang belum dibentuk sistem-sistemnya ini. Kemudian event-event yang harus dilakukan bagaimana, karena pola pemasaran destinasi sama hotel kan berbeda. Ini harus dipetakan. Mau kembangannya, targetnya domestik ke internasional yang mana. Ini memang memerlukan SDM yang luar biasa juga pemahamannya, ya perlu kita godok. Ya, tantangannya adalah pandangan masyarakat yang belum semuanya bisa memahami konsep itu. Karena begini Pak, masyarakat itu sebagian besar berpikir tidak perlu marketing. Kalau udah ramai pasti tamunya datang sendiri. Ini bahaya sekali. bahaya sekali ini. Ini yang terjadi. Sehingga ini perlu kita rubah terus. Kita sudah terkena mindset. Jangan kan Pandawa, Bali, orang Bali kan bicara begitu. Bali ini sudah terkena. Ini pandangan-pandangan seperti ini yang bisa menenggelamkan kita. Ya, sehingga setiap kegiatan yang membutuhkan dana itu agak terhambat. Karena bisa mereka masih polemik. Tapi ketika kita harus tegas dan ada hasil mungkin di situ kan perlu proses. Ya, dalam masa pandemik ini memang harus hati-hati sekali kita. Ini saya tantangan terbesar dari masyarakat kita sendiri. Nah, pada prinsipnya adalah ketika penghasilan bagus, masyarakat menikmati, mereka bisa mensupport terus. Ini aja harus kita dorong. Nah, harapan saya ke pemerintah itu tadi, mari kita garap potensi yang ada luar biasa di Pandawa ini menjadi ikon Badung Bali nasional dan internasional. Mohon support dukungannya, memperkuat apa yang kita butuhkan di sisi produk, pembangunan apa yang kita harapkan dari pemerintah mohon didorong. Dari sisi pemasaran juga, sementara Kementerian Pariwisata juga sangat support kita Pak. Dalam kondisi COVID ini pun semua program-program marketing dari sisi media, televisi kan dikirim oleh TV1, Trans7, banyak kali. Itu saya kira dari kementerian karena mereka ingin mendorong sesuai dengan permintaan kami dorong di pemasaran. Karena yang namanya objek ini kan memang harus sering muncul di media, karena di online lah, digital, media sosial ini lagi kita garap.
Ini harus lebih banyak terus nih. Nah, bagaimana media sosial? Ini makanya saya sebenarnya tertarik sekali untuk fokus mengembangkan 4 zona pariwisata Pandawa ini, Pak. Cuma saya juga berpikir karena infrastruktur ini kan Pandawa ini harus jadi satu kesatuan dengan Desa Kutu. Nah, kami masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong kegiatan ini. Nah, ini hambatan ke depan tentu kami ingin menyatukan semua potensi Desa Kutuh, SDM yang ada, sehingga menjadi kekuatan bersama. Ini kan juga tantangan karena semua orang pasti ada ego dan lainnya, ini jadi mana-mana kan pasti ada. Tapi kalau mereka melihat potensi yang ada dan masa depan untuk anak cucu kita itu luar biasa, luar biasa. Nggak ada. Karena kami bersyukur, saya juga berkali-kali bilang leluhur kami masa lalu meskipun terbatasan negara tapi punya pikiran yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena banyak hal lahan-lahan jadi aset desa adat itu karena pemikiran para leluhur kita meletakkan fondasinya dengan nawi-gawi, ya, hampir ratusan hektar aset. Kalau tebing juga itu bisa kita kelola, itu juga menjadi aset yang luar biasa dan tidak ada di desa lain. Bukan berarti kita harus makna lain kata mandiri, Pak. Mandiri itu bukan berarti berdiri sendiri. Mandiri itu adalah kemampuan bagaimana pemberdayaan potensi itu dilakukan dengan baik. Kita sebagai subjek itu sebenarnya bukan mandiri, tidak boleh kerja kita mampu, ego kita nggak perlu bantuan si A, bukan bantuan namanya. Karena pemerintah itu kan memang harus hadir untuk memberikan suatu dorongan karena kita tidak berada dalam suatu kerajaan sendiri. Ini perlu pemahaman yang harus kita samakan. Nah, saya kira itu, Pak. Terutama untuk anak-anak sekolah, domestik, mereka kalau hanya untuk melakukan diving kan habis waktu di jalan. Nah, dengan ada di sini paling tidak mereka punya pengenalan, pemahaman tentang biota laut dan tanaman laut. Ini juga saya kira potensi luar biasa yang perlu kita maksimalkan untuk digarap. Nah, ini ada zona yang memang kita khusus untuk itu, diving edukasi. Nah, kemudian zona yang lebih berkualitas internasional lagi, dalam artian tradisional ini kan bagaimana higienis, kebersihan, kerapian itu terjaga dengan tentu mereka harus bayar lebih mahal. Ini juga sudah kita konsepkan di kawasan Timbis, Sentan Pantai yang memang hampir 800 meter panjangnya dengan pasir putihnya. Nah, saya catat begini, Pak. Kalau kita lihat dari perkembangan pariwisata, orang akan datang untuk mencari yang alami. Nah, di Timbis ini kita hanya tidak akan bangun banyak hal di sana. Kita akan biarkan dia alami sehingga begitu tamu masuk ke sana, mereka akan habiskan waktu sampai sehari di sana, jalan-jalan, karena sangat panjang, bisa trekking. Tapi tempat makanan harus ada, kualitas makanan harus ada di sana. Mungkin kita akan bangun kualitas spa yang berkelas juga di sana, karena mereka kalau seharian di pantai kan perlu juga relaksasi gitu. Dan kemungkinan ada juga ruang yoga, yoga terbuka. Jadi betul-betul di kawasan itu memang betul-betul untuk mereka yang ingin privacy dan bayar lebih mahal, ya. Dan mereka akan mendapatkan itu di kawasan Timbis. Ya, kita yakini tidak akan banyak bangunan di sana karena dimanapun pariwisata nilai daripada alam itu lebih mahal daripada kita buat. Dan kita sudah punya, kalau kita rusak mengembalikannya susah. Nah, itu yang kita ini bagaimana pembangunan daripada beach club pun nanti di sana dia mengikuti alam yang ada. Harus dengan arsitek yang memang betul-betul konsep sustainable. Nah, ini perkembangan di Pantai Timbis, sekaligus ada di sana juga ada paragliding ini yang perlu kita kuatkan juga. Karena kepemilikan lahan kan masih menjadi permasalahan, tapi ini akan tetap kita menjadikan ikon paragliding di kawasan Timbis. Tetap dalam payung Pandawa Beach. Ini ada Pandawa Beach. Ya. Kemudian begitu dia masuk ke Timbis itu dia masuk terowongan, lewat pintu masuk lewat Pandawa, Pantai Pandawa. Nah, ada lagi di kawasan timur dengan Gunung Payung. Gunung Payung ini juga sebenarnya menonjolkan kawasan unik daripada pantainya. Di sana juga lebih kecil ya, lebih privacy lagi. Tapi di sana itu kita akan buat tamu itu turun jalan kaki. Meskipun sekarang ada badan jalan itu mungkin kita akses untuk bawa barang-barang untuk restoran apa yang dibangun di bawah. Tapi untuk wisatawan masih banyak wisatawan yang suka jalan kaki untuk mencapai suatu tujuan wisata. Kealamian ini yang kita akan pertahankan Gunung Payung. Ya, karena
Di belahan dunia kalau kita lihat pariwisata itu orang lebih berkesan kalau dia sedikit jalan kaki, tidak, dan kemudian menemukan satu yang alami di bawahnya. Nah ini saya kira akan kita pertahankan konsep itu, tinggal merapikan jalan tangga-tangga yang turun itu, dan turun tangganya juga nggak terlalu tajam, jadi cukup mereka punya exercise, latihan, exercise. Nah di kawasan Gunung Payung ini juga akan ada trekking nanti di pinggir tebing yang kita sebut badan. Di atas tebing itu ke barat sampai dari timur ke barat itu cukup panjang. Ini wisatawan bisa lari ke sana, jogging, ya. Bayangkan dengan melihat view ke laut, mereka bisa lari-lari. Kemudian sorenya bisa kita ada spot-spot selfie agak menonjol sedikit di atas tebing. Di sana bisa dia warung kopi kecil, duduk dengan jajanan Bali, jajanan croissant atau pastry bakery-nya. Sehingga ini menarik sekali. Ya. Bisa pagi-pagi kalau mau dia sana juga dia bisa melihat sunrise ya, sunrise di timur bakal terbit bisa dilihat di situ. Ini potensi yang luar biasa. Tinggal badannya sudah ada, jalan sudah ada, tinggal merapikan, menyambungkan. Ini akan menjadi bagian dari Gunung Payung, pantai pengembangan Payung. Namun demikian di dalam integrasi brandnya itu masuk Pandawa, pantai Pandawa. Ya, untuk bisa menjual semua produk ini dari satu sultan integrasi. Pertama, manajerialnya ada satu, manajemen pengelolaan terkontrol terpusat. Ini diserahkan kepada badan usaha, Bago Usaha Manunggal Desa Adat yang disebut dengan Bumda. Nah, Bumda inilah yang menyediakan tata kelola daripada Pantai Pandawa ini sebagai unit-unit usaha. Jadi Pantai Pandawa ini kan payung brands-nya. Di dalam Pantai Pandawa ini kan banyak ada unit-unit usaha ya. Ada unit usaha Pandawa yang sekarang itu mungkin nanti disebut apa, ada unit usaha Timbis yang mungkin bis club yang ditonjolan, ada unit usaha Gunung Payung yang ada apa titik. Pokoknya ini manajerialnya disebut dengan Badan Bago Usaha Manunggal Desa Adat. Ini sehingga di dalam promosi, karena kalau sekarang kalau Pandawa Beach ini sudah kita jadikan ikon, kita bisa melakukan event-event besar, sudah ada lokal tapi juga luar negeri, Pak. Arahnya ke sana. Kenapa demikian? Karena kita punya produk yang bervariasi. Ya. Lokal sangat penting karena satu poin yang jadi untuk lokal, saya yakinkan Pandawa ini menjadi salah satu ikon harus dilakukan untuk mereka yang berkunjung ke Bali, untuk domestik pasar, istilahnya ini paket tur dari domestik ya. Sama dengan kita kalau ke Jogja ya paket tur kita pasti ke Borobudur, nggak mungkin lepas dari itu. Nah ini Pandawa ini kan menjadi seperti itu. Karena kenapa demikian? Karena banyak kelebihannya. Pertama, akses menuju Pantai Pandawa dari Kuta, dari apapun terhindar dari kemacetan. Karena akses jalannya kan cukup tertib. Kemudian pantai itu sendiri memiliki tempat parkir yang luar biasa. Ya, kalau itu mungkin ratusan bis bisa parkir dari barat sampai timur. Nah, adapun nanti perkembangan daripada yang lainnya kayak Pantai Timbis juga parkirnya kan di kawasan ini. Ya. Sehingga kalau dia masuk ke Timbis itu, mereka di sana tidak ada mobil, betul-betul privacy. Mereka kita antar dengan buggy, masuk lewat terowongan. Ini luar biasa, Pak. Kita bayangkan kalau itu berjalan dan itu tidak perlu banyak uang. Nah, kenapa kita nggak maksimalkan alam yang sudah ada dengan polesan-polesan sedikit menghasilkan uang yang banyak ini? Ini yang perlu kita rasakan. Setelah saya baca terus menerus konsep pariwisata dunia, oh itu potensi. Tapi itu saya bilang ada satu kesatuan keyakinan dan kami di desa adat, karena ini desa adat, satu langkah bersama ya, sampai hal terobosan baru yang memang tidak jelas itu muncul, ini berbahaya karena tidak ada arahnya kemana. Nah ini makanya kami membuat brand Pandawa ini akan saya create dulu, tagline-nya Pandawa Beach ini apa. Ini masih PR Pak, tagline-nya saya apakah explore daripada Pandawa alamnya dari Bali atau apa, nanti kita bicarakan. Karena saya sebutkan tadi ada 4 zona yang memang punya semua market bisa kita masuki. Nih, kebetulan sekarang target kita ke depan selain produk adalah SDM, menyiapkan sumber daya kita untuk siap menjual pemahaman terhadap produk yang ada. Karena tidak semua orang bisa memahami produk yang ada kemana ke bawah. Ini kan yang penting sisi marketingnya. Kalau saya pribadi itu saya bisa meng-guideline karena memang konsep
dari dulu sampai sekarang pun termasuk di pendidikan saya memang lebih banyak ke sustainable konsep, wisata berkelanjutan, tidak besar, berbentuk lokal tapi punya nilai yang luar biasa, investasi kecil tapi punya nilai yang besar, seperti itu. Nah ini yang saya akan dorong, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga saya yakin kalau 4 zona itu sudah hidup butuh waktu 2-3 tahun, 3 tahun sudah selesai sekitar petakan. Karena saya bilang tidak perlu banyak dana. Tentu dengan hal-hal lain, dengan infrastruktur yang besar mungkin kita harus dorong ke pemerintah, apakah kabupaten, provinsi atau pusat yang bisa membantu untuk pengembangan infrastruktur hubungannya dengan Kabupaten Pandawa. Dan ini saya sudah koordinasi juga dengan beberapa tokoh nasional. Bagaimana para wisata Bali itu dikembangkan, pemerintah itu sebenarnya sangat harus fokus pada destinasi kawasan. Karena ini yang mendorong pariwisata itu tumbuh, Pak. Pemerintah nggak perlu banyak-banyak mikir yang lain, fokus di destinasi kawasan dan aksesnya itu jalan dan lain sebagainya, infrastruktur. Karena kalau yang lainnya kayak hotel, kayak yang lain itu kan sudah disediakan oleh pihak ketiga, profesional. Sehingga dengan dana yang ada, saya kira tidak ada alasan banyak masalah dalam kedepannya kalau mereka fokus pariwisata. Nah ini jangan berpikir Kutuhnya, berpikir pariwisata Bali. Kalau betul berada di Kutuh, bisa kita konsep menjadi simbol dari pariwisata nasional, dari internasional. Kenapa tidak kita borong sama-sama itu? Ini yang perlu saya dorong. Jangan sampai kita ini berpikir istilahnya regional. Oh saya bukan orang sana, ini dijegal, bisa paling tinggal artinya tidak bisa concern kita. Tapi namanya pemerintah itu harusnya melihat mana dimanapun potensi yang mampu mengangkat daerahnya itu yang didorong. Kalau saya melihat Kelungkung itu yang paling difokuskan Nusa Penida. Jadi bagaimana pemerintah itu akan menjadi ikon juga. Nah, tapi kita masyarakat harus terima. Jangan sampai semua masyarakat tuh pemerataan pembangun pariwisata itu saya juga kurang paham secara fisik, Pak. Ini yang sering terjadi. Apa yang ada di selatan, misalnya di utara seperti itu. Ini kan merusak kalau itu sudah habis sekali itu nggak bisa. Sudah sesuai dengan pemerataan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya kalau Tabanan dengan sawahnya, tetapkan sawahnya sebagai ikon. Masalah nanti pembangunan itu yang perlu dipikirkan. Kontribusi pendapatan pariwisata itu yang harus disentralisasi, sehingga tetap terjaga Bali. Tapi kalau dibiarkan pola berpikir pemerataan di selatan ada begini, bergerak lagi ini, habis Bali. Habis Bali. Saya sama sekali nggak setuju dengan hal seperti itu. Apalagi misalnya kalau dibangun bandara di utara pun saya bilang sebenarnya sangat kurang pas. Dan itu tidak bakalan ini. Banyak dampak negatifnya akan mungkin terjadi. Harus kita pikirkan dan tidak memberikan banyak tambahan, tapi itu negatifnya mungkin bisa menjadi. Tolong hati-hati juga. Ini kacamata saya pribadi, mohon maaf kalau itu. Saya pribadi cukup dengan menyiapkan infrastruktur yang lebih cepat, karena aksesnya. Kemudian masalah kalau pemerataan dari kesejahteraan akibat pariwisata tidak merata, di situ kan pikirkan bagaimana ada suatu solusi, bukan di fisik. Ini yang perlu ini. Karena kalau tidak ada itu, hilang juga nilai daripada keindahan dari Bali, karena dibangun semua kan. Orang mau ke mana? Kalau laut mungkin tidak bisa terhilang karena mereka akan tetap. Tapi orang tidak mungkin datang ke Bali itu hanya mencari laut, Pak. Dia mencari ini. Kenapa Bali ini bisa lebih terkenal dari daerah lain di Indonesia ataupun di Asia, meskipun kalau kita jujur bicara dari sisi keindahan kita kalah. Banyak faktor penyebabnya. Ya. Pertama tentu karena hospitality SDM kita dari awal sudah siap, udah ratusan tahun kan. Jangan dibandingkan yang baru berkembang. Ini kan udah ratusan tahun kita belajar bagaimana menerima pendatang dan berintegrasi dengan mereka. Kedua, jarak objek satu dengan yang lainnya dekat, Pak. Kalau kita mau tempat lain ini mencari satu objek aja bisa 3 jam 4 jam kan orang capek ya. Ini kalau di Bali kan tidak, sekian menit sudah muncul yang baru lagi, ada objek yang baru lagi. Ini yang menyebabkan orang berlibur ke Bali itu banyak hal yang bisa kita lihat. Itu pertama. Yang ketiga adalah infrastruktur pariwisata 4A-nya itu di Bali sudah lengkap. Mau ada shop sudah ada, galeri sudah ada, restoran yang baik yang banyak sudah ada. Ini yang menyebabkan mereka lebih siap. Tinggal harus dipertahankan.
kalau membangun baru ini kan perlu proses yang panjang. Nah, namun demikian kalau kita tidak bisa istilahnya mulai meyakinkan kemana arah pariwisata Bali, lama kelamaan jadi masalah juga. Jadi yang kita khawatirkan. Nah, saya kira itu, dan saya semoga dengan Pandawa meskipun lokasinya di desa, tapi ini adalah aset Bali, aset Indonesia, semoga mampu memberikan kontribusi lebih jauh lagi ke depannya. Nah, itu mimpi kami. Saya secara pribadi juga mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Terima kasih, Pak.